berdasarkan fakta di atas, pengadaan tanah sudah dilaksanakan sesuai ketentuannya. Permasalahannya kan hanya nilai atau harga ganti ruginya saja yang terlalu kecil sehingga ditolak oleh Ibu Lilin Suharlin CS, Bapak. Apa namanya penyelesaian karena Ibu Lilin CS sebagai pemilik tanah menuntut harga yang terlalu mahal? Atau bagaimana, Bapak? Benar, kalau waktu itu memang Bu Lilin dan kawan-kawan menolak karena waktu terlalu kecil. Tapi kalau untuk saat ini, nah saya kira beliau dan seluruh klien kita ikut aturan itu gitu. Menurut saya justru terakhir-terakhir ini persoalan ini belum selesai, bukan karena harga Bu Lilin yang minta mahal seperti yang tadi Bu Mary sampaikan, tapi karena memang ada kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh para pejabat pelaksananya. Bapak maksudkan apa pejabat pelaksananya dari BPN Kota Depok begitu, Bapak? Ya, kita lihat saja fakta-faktanya Bu Meli ya. Jadi sekarang kita masuk pada paruh kedua. Bagian tadi saya sebutkan tadi, kalau bagian awal pertama tadi adalah periode pertama pengadaan tanah dari 2006 sampai tanggal 31 Desember 2014. Nah, sekarang kita akan lihat pada periode yang kedua dari 2015 sampai dengan sekarang ini. Pada dasarnya kalau lingkup pekerjaan pengadaan tanah baik yang dahulu maupun yang sekarang itu sama saja, yaitu sosialisasi, kemudian inventarisasi dan identifikasi, kemudian penilaian, kemudian musyawarah bentuk ganti kerugian, dan yang ketiga ya pemberian ganti kerugiannya sekaligus dengan pelepasan haknya. Hanya yang membedakan memang di sini adalah tentang ketentuan pelaksanaannya dan pihak yang melaksanakannya. Kalau dalam ketentuan yang lama, Perpres 36/2005 sebagaimana diubah dengan Perpres 65/2006, yang kemudian petunjuk pelaksana diatur dalam Peraturan Menteri 3/2007. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku untuk pengadaan tanah itu diatur berdasarkan Undang-Undang 2/12, kemudian Perpres 1/12 berikut dengan beserta dengan perubahan-perubahannya, dan dalam petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 5 tahun 2012 yang beberapa kali telah diubah. Yang terakhir ini pada saat diberlakukannya Kepala Kantor Pertanahan sebagai pelaksana itu sudah ada 2 kali perubahan sekurang-kurangnya. Nah, jadi kita mulai saja kepada siapa yang melaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Jadi kalau dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 5/12 dan berikut dengan perubahan-perubahannya yang disebut dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, bahwa pelaksana pengadaan tanah itu dilakukan oleh lembaga pertanahan. Lembaga pertanahan ini berarti kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, ataupun juga dapat didelegasikan kepada kepala kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota. Susunan dan ataupun keanggotaan dari pelaksana pengadaan tanah, yaitu ketuanya adalah kepala kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota, kemudian sekretaris ditunjuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah, kemudian sekretariat ada di kantor pertanahan kabupaten kota juga, dan kemudian di situ dibantu oleh satuan-satuan tugas atau satgas yang membidangi sama seperti yang lama juga dalam tim teknis itu juga ditunjuk berdasarkan keahlian seseorang itu dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang dalam hal ini adalah hampir semuanya dari pegawai kantor pertanahan. Saya bisa kasih contoh kepada Bu Meli, misalnya nanti soal tim teknis ya, seperti inilah. Ini misalnya kan ada salah satu contoh pengadaan tim teknis. Jadi ada Satgas A, kemudian juga ada Satgas B. Setelah itu lingkup pekerjaannya tadi tentang siapa yang melaksanakannya seperti sebelumnya bersama saja. Bedanya bahwa dalam ketentuan ini menurut saya lebih terperinci, lebih pasti dan lebih sistematis. Misalnya kalau dalam peraturan yang lama, hasil inventarisasi dan identifikasi
yang setelah disahkan peta bidangnya tidak ada keberatan, sebetulnya di sana akan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kalau di sini jelas. Jadi hasil itu disampaikan kepada ketua pelaksana, dan nanti ketua pelaksana menyampaikan kepada tim penilai atau tim penilai independen. Misalnya udah pasti seperti itu. Di dalam ketentuan yang lama, musyawarah itu antara pemilik atau yang berhak dengan pihak yang akan menggunakan tanah itu masih untuk dua hal. Satu, mengenai bentuk ganti kerugiannya dan mengenai besar ganti kerugiannya. Kalau di dalam ketentuan peraturan BPN 5/12 dan perubahan-perubahannya, musyawarah itu hanya menentukan bentuk ganti kerugian. Karena sebutan di sini bahwa nilai yang ditentukan atau nilai yang dikeluarkan oleh lembaga penilai independen itu atau KJPP itu udah merupakan nilai tunggal. Jadi ketua pelaksana pengadaan tanah itu nggak tawar-menawar lagi, ya kan, dengan si para pemilik tanah atau yang berhak, hanya menentukan tawar-menawarnya soal bentuk ganti kerugiannya apa, mau uang atau bentuk lain gitu. Jadi menurut saya lebih sistematis. Nah, kemudian dalam banyak ketentuan di sini, salah satunya dalam perubahan kedua dari peraturan Kepala BPN nomor 5/12 itu adalah dengan peraturan Menteri ATR Kepala BPN Republik Indonesia nomor 6 tahun 2012, di mana dalam aturan tambahan itu dalam Cekcukdis itu di pasal 55 disebutkan bahwa terhadap bidang tanah yang telah ditetapkan nilai ganti kerugian dengan nilai lebih kecil dari nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilai pertanahan, maka dipakai nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilai pertanahan sesuai dengan Undang-Undang 212 dan peraturan pelaksanaannya. Jadi terlihat jelas dalam ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pelaksana pengadaan tanah ini bahwa memang pelaksana pengadaan tanah ini tidak semuanya memulai dari baru, tetapi lebih banyak melanjutkan pengadaan tanah yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah dikerjakan oleh panitia pengadaan tanah. Kemudian kita lihat coba kepada fakta-fakta pelaksanaannya. Jadi berdasarkan data yang kita punya maupun juga ketentuan pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 peraturan Kepala BPN RI nomor 5/12, pengadaan tanah di Kota Depok berada dalam kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Bagaimana juga dinyatakan salah satunya dalam surat dari PPT sendiri, ini ada surat nomor 2 garing PPT garing Romawi 7 garing 2015 tanggal 13 Juli 2015. Jadi menurut saya sini sudah cukup membuktikan bahwa mulai 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sudah bertindak atau sudah diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah. Khusus untuk di Limo ini dan sekitarnya adalah melanjutkan pelaksanaan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah pemerintah Kota Depok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fakta pelaksanaan yang kemudian dilihat adalah kondisi secara khusus di lokasi 9 bidang tanah milik Budilin Soeharto CS sudah dikuasai, ya, secara fisik yang dikuasai oleh pihak PT Arta Cahaya Persada melalui tim keamanannya yang dikoordinir oleh Oknum TNI. PT Arta Cahaya Persada dan PT Prisamas Mitra Sejati yang sampai dengan 2015 itu tidak diakui status kepemilikannya dan maupun peta bidang yang dimiliki yang dibuat tanggal 16 Juli 2015 itu oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Depok dalam waktu yang kurang lebih bersamaan dan ditetapkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai pelaksana pengadaan tanah mulai melakukan penguasaan fisik di lokasi yang terkena tol, baik 2 HGB itu, kemudian juga 9 bidang tanah milik klien kita maupun juga puluhan bidang tanah milik masyarakat lainnya. Yang informasi yang saya dengar bahkan juga disertai dengan intimidasi kepada masyarakat para pemilik tanah yang dengan tujuan agar tidak melawan PT Arta Cahaya Persada. Bersamaan dengan itu ya faktanya kita melihat bahwa semenjak penguasaan oleh PT Arta atau melalui tim keamanan ini, semua tanda batas di lokasi tersebut, baik pagar maupun juga
patok-patok itu rusak dan hilang. Sebagaimana juga yang dialami oleh salah satu klien kita, Ibu Lilin Suhardin, di mana patok tanda batas maupun pagar, termasuk juga pelang nama yang setanahnya itu juga dirusak dan hilang setelah sebelumnya mendapat ancaman dari pihak tim keamanan PT ACP. Oh iya Bapak, saya juga mendengar perihal perusakan tersebut. Saya pernah tanyakan kepada Ibu Lilin Suhardin, katanya sudah diselesaikan oleh tim kuasa hukumnya. Selesainya bagaimana Bapak? Ya, memang waktu itu sempat kita melapor kepada institusi di mana oknum TNI itu berdinas. Tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan lah kita begitu, akhirnya kita selesaikan secara damai. Karena toh juga bukan itulah pokok tujuan utamanya begitu. Jadi saya berpikir begitu, dan kemudian saya lihat juga yang bersangkutan juga konsisten juga ya kan, dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan itu. Kira-kira itu. Nah kemudian kita lihat lagi fakta yang berikutnya adalah bahwa pada tanggal 23 bulan 3 2018, berarti kurang lebih 3 tahun lah ya, 3 tahun setelah penguasaan fisik oleh PT Arta itu, dalam kondisi yang tadi saya sebutkan sudah tidak ada lagi tanda batas bidang-bidang tanahnya, sehingga batas antara bidang satu dengan bidang lain juga nggak jelas. Kemudian tiba-tiba Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok menerbitkan surat nomor 16 garis miring PPT garis miring Romawi 3 garis miring 2015 perihal pemberitahuan bahwa terhadap bidang-bidang tanah di lokasi tersebut, antara lain disebutkan juga 2 bidang HGB yang di sini disebutkan bukan lagi atas nama PT Prisamas, tapi sudah atas nama PT Arta Cahaya Persada dan PT Prisamas Mitra Sejati. Kemudian ada 7 bidang atau 7 orang atas nama Rosita Silvi dan kawan-kawan, dan 14 bidang atas nama Udin dan kawan-kawan yang akan dilakukan di sini istilahnya pemutakhiran data. Surat pemberitahuannya tanggal 23 Maret 2018, kemudian akan dilaksanakanlah tadi pemutaran data itu karena alasan tadi ada klaim katanya begitu oleh Rosita dan Udinka, akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2018. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bu Meli. Bu Meli paham nggak dengan yang dimaksud dengan pemutakhiran data ini? Maksudnya BPN Depok atau PPT Kota Depok akan mengukur ulang terhadap bidang-bidang tanah di lokasi tersebut. Karena ada klaim kepemilikan oleh Rosita Silva dan kawan-kawan 7 orang, dan atas nama Udin K dan kawan-kawan 14 orang. Apakah begitu Bapak? Baik Bu Meli, jadi saya kira juga kurang lebih mungkin begitu maksudnya. Nah, tapi sebelum kita bahas soal isi dan maksud dari surat tersebut, saya akan cermati dulu, atau kita akan cermati dulu coba dari sisi redaksionalnya. Jadi yang pertama menurut saya yang paling jelas dinyatakan dalam surat ini adalah tentang adanya nama baru, nama atau pihak baru sebagai pemilik tanah di lokasi tersebut, yaitu nomor 1 adalah Direktur Utama PT Prisamas Mitra Sejati, dan yang kedua adalah Direktur PT Arta Cahaya Persada. Saya katakan baru karena dalam data pengadaan tanah yang sebelumnya dari 2007 sampai dengan 2015 ini tidak pernah ada nama ini, ya. Jadi baik di dalam peta bidang, baik dalam rekapitulasi ganti kerugian, ya kan, dari sejak awal itu tidak pernah muncul nama ini. Jadi inilah untuk pertama kalinya ya, kedua nama ini muncul di hadapan publik, yang dipublikasikan oleh pejabat yang punya kewenangan dalam soal pengadaan tanah. Seperti yang saya sebut tadi ke Bu Meli bahwa kedua PT ini waktu zaman panitia pengadaan tanah oleh pemerintah Kota Depok tidak diakui keberadaannya, tidak diakui kedudukannya sebagai pemilik. Nah, seperti yang kita bahas yang lalu bahwa ini adalah perolehannya bertentangan dengan atau melawan hukum. Oke, itu satu. Jadi dengan diundangnya atau dicantumkannya kedua nama PT ini berarti pejabat ketua pelaksana pengadaan tanah Kota Depok, dalam hal ini kepala kantor Kota Depok, sudah melegitimasi, mengakui
mengesahkan kepemilikan dari kedua PT ini atas 2 HGB X milik PT Wisma Mas. Itu yang pertama, Bu Meli. Kemudian yang kedua, kita tentang istilah. Sepanjang yang saya ketahui, istilah pemutakhiran data ini saya tidak menemukan ya dalam regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang saya temukan dalam istilah pengadaan tanah, inventarisasi, identifikasi, verifikasi, validasi, dan pelepasan hak. Istilah pemutaran itu yang lazimnya dipergunakan dalam program Kementerian ATR yang berbasis pada sistem elektronik atau digitalisasi. Nanti di sana akan ada sertifikat elektronik, kemudian juga ada riwayat tanah elektronik, sehingga masing-masing pemiliknya akan diberikan nomor PIN dan seterusnya. Sehingga karena itu menurut saya penggunaan kata atau diksi pemutakhiran data dalam KIS ini kurang relevan lah begitu. Yang ketiga, mengenai alasan atau dasar akan dilakukannya pemutaran data dimaksud juga tidak secara jelas dinyatakan dalam surat ini ya. Jadi kalau memang benar ada klaim kepemilikan dari Pak Udin maupun Rosita, seharusnya itu dicantumkan sebagai dasar ya terbitkannya surat itu, sehingga menjadi jelas apa dasar diterbitkannya atau dikeluarkannya surat pemutakhiran ini. Ya seperti contoh-contoh surat ini. Jadi ya seperti dengan contoh surat ini kan jelas ya kan dasar dilakukannya diterbitkannya surat ini apa kan begitu. Kalau seperti dalam surat pemutaran ini kan kayak samar begitu ya, kayak ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya kan tuh. Sebetulnya apa gitu loh. Nah, sehingga menurut saya terlepas dari maksud kemudian pelaksanaan dan hasil pemutaran datanya, tetapi dengan diterbitkannya surat pemberitahuan pemutaran ini, saya berpendapat bahwa ini sudah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah pada pasal 55A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI nomor 6 tahun 2012, di mana terhadap 9 bidang tanah Bu Lilin maupun kedua HGB tersebut seharusnya tinggal ditindaklanjuti dengan melaksanakan penilaian oleh penilai pertanahan. Kenapa? Ya seperti saya sampaikan di atas tadi kan, bahwa keseluruhan bidang-bidang tanah tersebut sudah terpetakan, sudah diberikan rekapitulasi ganti kerugian, bahkan sebagian sudah ada yang mengambil, sehingga berdasarkan ketentuan ini tidak perlu lagi dan tidak boleh lagi dilakukan apapun namanya, pemutakhiran apa segala macam pun namanya terhadap fisik gitu. Fisik karena sudah selesai tahapan itu. Sekali lagi bahwa tindakan atau menerbitkan surat ini terlepas dari bagaimana maksud kemudian pelaksanaan atau hasilnya, tetaplah ini sudah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 55A Peraturan Menteri 15 tadi itu. Kemudian kita lihat faktanya bahwa pada tanggal 3 bulan 4 2018 sesuai dengan schedule yang disampaikan dalam surat pemberitahuannya tentang pemutaran data ini, bahwa ternyata terhadap bidang-bidang yang sudah ditetapkan sebagai objek pemutakhiran itu tidak dilakukan pemutakhiran data. Jadi Ketua Satgas A PPT Kota Depok yang datang dikawal oleh oknum TNI dan polisi datang ke lokasi tersebut tidak melakukan pengukuran ulang terhadap objek-objek penetapan tadi itu. Ada 14 bidang atas nama Udin K, 7 bidang atas nama Rosita, dan kemudian 2 bidang HGB itu. Karena Direktur PT Arta Cahaya Persada menolak untuk dilakukan pengukuran. Kemudian yang kita lihat, Satgas A PPT Kota Depok justru melakukan pengukuran secara sepihak terhadap bidang tanah milik Ibu Lilin Suharlin, Pak Rojan, dan yang lainnya.
Kenapa saya katakan sepihak? Karena bidang tanah Ibu Lilin Suhardin dan tanah Pak Rojan itu tidak termasuk bidang tanah yang ditentukan sebagai objek pemutakhiran. Sehingga kepada yang bersangkutan juga tidak diberitahukan. Di sisi lain, Bu Lilin dan Pak Rojan juga tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Udinka untuk melakukan pemutakhiran, sebagaimana misalnya Pak HM Subea ini. Kalau beliau ini kan memberikan surat kuasa kepada Udinka untuk inventarisasi dan identifikasi. Sehingga karena itu pengukuran ataupun pemutakhiran data yang dilakukan oleh Satgas A pada saat itu pada tanggal 3 April 2012, saya sebut bahwa itu sebagai pengukuran secara sepihak. Inventarisasi dan identifikasi awal aja juga harus menghadirkan si pemiliknya. Apalagi ini sudah pada tanggal pemutakhiran, seharusnya wajib lah itu hadir. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian dalam fakta yang berikutnya, fakta kelima adalah meskipun pada tanggal 5 seperti tadi itu tidak dilakukan pemutakhiran terhadap 14 bidang atas nama Udinka atau terhadap objek-objek objek tanah yang telah ditetapkan sebagai pemutakhiran, ternyata Satgas A, Ketua Satgas A pada tanggal 18 bulan 2 2019 menerbitkan peta bidang baru dengan nomor 355 garis miring 2019, di mana untuk SHGB 2253 diberikan NIB 04819 dan untuk HGB 2245 diberikan NIB 04818. Ya, jadi fakta yang lainnya dalam peta bidang ini adalah yang saya sebut tadi, bahwa NIB yang tercantum dalam peta bidang 355-2011 ini yang dibuat oleh Satgas A tanpa melakukan pengukuran sama persis dengan NIB yang tercantum dalam peta bidang nomor 1252 dan 1253 untuk kedua HGB itu tanggal 16 Juli 2015, yaitu untuk HGB 2253 dengan NIB 04819, sedangkan untuk HGB 2245 dengan NIB nomor 04818. Tuh, kemudian yang lainnya ya, kesamaan lainnya ya bahwa kedua bidang tanah ini, baik yang dibuat tanggal 16 Juli 2014 maupun yang dibuat sekarang di 2019 ini, sama-sama dibuat tanpa melakukan identifikasi fisik bidang tanahnya. Hanya bedanya sedikit saja, Bu Meli. Kalau dulu di 16 Juli 2014 dalam peta bidang 1252 dan 1253 itu dibuat sama sekali tidak ada surat pemberitahuan, tapi intinya datang dari dana lokasi juga sama juga, tidak melakukan pengukuran. Nah, itu bisa keluar peta bidang gitu. Kemudian peta bidang ini tidak diketahui secara persis luasnya. Kalau di dalam peta bidang yang diterbitkan 16 Juli 2014 HGB 2253 itu dari luas sebelumnya 12.840 langsung berubah menjadi 28.864. Kemudian HGB 2245 dari 11.112 menjadi 15.299. Tapi kalau dalam peta bidang 355 ini kita tidak mendapatkan informasi, ya, memang tidak diumumkan juga hasilnya berapa sebetulnya luas dari mereka. Tapi yang pasti bahwa kemudian berdasarkan peta bidang ini, semua bidang-bidang tanah tadi yang ditetapkan sebagai objek pemutakhiran, 14 bidang atas nama Udinka dan kawan-kawan, dan Ibu Rosita tadi itu semuanya masuk ya, dalam peta bidang 355 atas nama PT Arta dan atas nama PT Perisian Emas Sejati. Ya, jadi penerbitan peta bidang 355 2019 oleh Ketua Satgas A pada tanggal 18 bulan 2 2019 melanggar, pertama-tama dalam melanggar ketentuan pasal 55A yang tadi saya sebutkan, karena memang seharusnya tinggal dilakukan penilaian
Yang berikutnya ya melanggar ketentuan tentang identifikasi fisik dan memang sebetulnya tidak perlu lagi gitu loh. Fakta yang berikutnya adalah terhadap bidang-bidang tanah Ibu Lin Suharlin dan kawan-kawan ada 5 bidang yang dilakukan pengukuran secara pihak tadi. Kemudian juga diterbitkan juga peta bidang nomor 382 di mana luas ukurannya menjadi berkurang, lebih kecil dibandingkan dengan ukuran pada peta bidang 167 2008, tercantum atas nama masing-masing. Misalnya seperti tanah bidang ke-1 punya Bulin ya, kalau dalam peta bidang 167 2008 itu luasnya 1819. Kemudian berdasarkan pemetaan atau pengukuran sepihak, ini hanya 1527 meter persegi. Itu fakta dari apa yang disebut dengan istilah pemutakhiran. Oke, fakta yang berikutnya Bu Meli, atas dimasukkannya 14 bidang tanah atas nama Udinka ke dalam peta bidang 355 tadi yang dilakukan tanpa melakukan identifikasi fisiknya karena ada penolakan dari PT Arta tadi itu. Nah, kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 Udinka mengajukan sanggahan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Depok selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Ada 12 bidang di situ, baik nama Udinka sendiri ada 1 bidang, yang lainnya adalah orang-orang yang memberikan kuasa kepada dia. Tadi ada Pak Suhud, ada yang lain-lainnya itu. Nah, kemudian atas sanggahan inventarisasi dan identifikasi yang diajukan oleh Udinka pada tanggal 5 April 2019, Ketua PPT Kota Depok memberikan jawaban yang intinya adalah menolak sanggahan hasil inventarisasi dan identifikasi yang diajukan oleh Udinka. Jadi peta bidang yang dibuat hanya berdasarkan surat, kan begitu, karena tidak melakukan pengukuran. Nah, tapi kemudian pada saat disanggah langsung kemudian ditolak oleh Ketua PPT.